Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa kembali Anda simak Jatim News Today. Untuk edisi hari ini Kamis 18 Desember 2021 bersama saya Ilham Dianta. Seperti biasanya beragam informasi terkini seputar Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Satu di antaranya nanti akan kita ikuti laporan dari rekan Dewi Karya, Mardika Bondowoso, dengan informasinya Polsek Curah Dami yang menggelar serbuan vaksinasi dan bantuan sembako untuk lansia. Tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Dan sahabat, seperti biasanya, JNT akan kami siarkan juga secara serentak di beberapa LPPL Radio Jawa Timur. Selain di Suara Sidoarjo, program ini juga bisa Anda simak melalui Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Mardika Kabupaten Bondowoso, Purwoboyo Madiun, dan Ralita Pamekasan. Baik, langsung saja kita ikuti informasi yang pertama. Ya, sebagai informasi pertama, kita akan simak laporan dari Al-Ansori. Ikut peduli Semeru, DPC PKB Sidoarjo kirim 1 truk penuh bantuan ke warga terdampak. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan dari rekan Al-Ansori, kontributor. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPC PKB Sidoarjo, Subandi, yang memimpin pelepasan logistik bantuan ke lokasi Posko Peduli Semeru PKB Lumajang yang bertempat di Ponpes Ulul Albab, Candipuro, Lumajang. Subandi mengatakan, bantuan tersebut diberangkatkan di depan kantor PKB Sidoarjo sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan menjalankan instruksi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bagi para kader agar senantiasa bahu-membahu meringankan beban masyarakat yang terkena bencana alam erupsi Gunung Semeru. Subandi yang juga menjabat Wakil Bupati Sidoarjo menambahkan, bantuan kali ini berupa pakaian layak pakai, obat-obatan, masker, makanan, mainan anak-anak, hingga susu formula untuk balita dan uang tunai senilai 25 juta rupiah yang diterima oleh perwakilan PKB Lumajang untuk segera didistribusikan. Tidak hanya itu, pihaknya bersama-sama dengan seluruh anggota DPRD dari fraksi PKB turun ke Lumajang sehingga tahu lebih dekat dengan korban erupsi Gunung Semeru yang mempunyai tinggi 3.676 mdpl itu dan membagikan bantuan tersebut secara door to door agar manfaatnya bisa segera dirasakan oleh korban bencana. Jadi bermacam-macam bantuan yang kita berikan, ada dana uang tunai juga, ada bantuan makanan juga. Jadi ini kepedulian kita kepada warga kita yang lagi ada musibah. Dan ini semuanya perlu ikut peran serta. Alhamdulillah pada hari ini DPD mulai semuanya praksi, ya, mulai juga ada muslimat, ada patayan, dan semuanya ikut peran serta. Ini ada 2, ada langsung kepada DPD, ada langsung kepada masyarakat. Ya. Politisi asal Sidoarjo ini berharap dengan bantuan tersebut bisa memberikan kesabaran dan mental yang kuat bagi para korban pengungsi dan menyadarkan mereka bahwa dalam kondisi bencana tersebut mereka tidak sendiri. Semua masyarakat Sidoarjo lewat PKB Sidoarjo turut peduli dan berbagi atas penderitaan mereka. Al-Ansori melaporkan. Ya, terima kasih rekan Al-Ansori, kontributor, dengan informasinya ikut peduli Semeru, DPC PKB Sidoarjo kirim 1 truk penuh bantuan ke warga terdampak. Selanjutnya, sahabat, dari Sidoarjo kita beralih ke Bondowoso. Polsek Curah Dami gelar serbuan vaksinasi dan bantuan sembako untuk lansia. Informasi selengkapnya kita simak laporan dari Dewi Karya, Mardika Bondowoso. Untuk mempercepat tercapainya kekebalan komunal atau herd immunity, pemerintah Kabupaten Bondowoso lakukan serbuan vaksinasi dengan sasaran semua rentang usia di seluruh wilayah. Salah satunya yang dilakukan Polsek Curah Dami di Desa Curapo. Bekerja sama dengan pemerintah desa, program serbuan vaksinasi kali ini lebih dikhususkan pada kelompok usia lanjut, meskipun tetap terbuka dan melayani usia umum. Sebelum divaksin, sesuai dengan SOP, warga melalui tahapan screening berupa pemeriksaan riwayat kesehatan. Dalam kegiatan serbuan vaksinasi ini, selain memberikan layanan vaksin melalui program Dana Desa, pemerintah Desa Curapo memberikan bantuan sembako. Bantuan sembako diberikan pada kelompok lansia yang telah melakukan vaksin. Ini seperti dikatakan Ibtu Didi Waluyo, Kapolsek Curah Dami,
yang hadir langsung saat kegiatan di Balai Desa Curapo. Khususnya desa memberikan stimulus kepada warga masyarakat untuk melakukan kegiatan vaksinasi, khususnya bagi lansia, yang mana di lansia tersebut untuk kita program untuk perolehan daripada vaksinasi. Mengingat lansia tersebut rentan sekali terhadap virus corona. Dari Bondowoso, Dewi Karya, Mahardika Bondowoso mengabarkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Dewi Karya dari Mahardika Bondowoso dengan informasinya Polsek Curahda menggelar serbuan vaksinasi dan bantuan sembako untuk lansia. Sahabat dari Bondowoso, kita beralih ke Pamekasan. UTD PMI Pamekasan buka posko donor darah di kawasan Monumen Arek Lancor. Informasi selengkapnya kita simak laporan dari Ayudia Clarissa dan Khalid Maulidi, Realita Pamekasan. Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia UTD PMI Pamekasan bangun posko donor darah Natal dan Tahun Baru Nataru yang terletak di area Monumen Arek Lancor sisi selatan bersebelahan di barat posko BPBD Pamekasan. Dr. Syafir, Kepala Unit Transfusi Darah UTD PMI Pamekasan mengatakan posko UDD ini dibangun pada Minggu 5 Desember 2021 dimulai pada jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Ia menjelaskan program awalnya pelaksanaan posko UDD di Arek Lancor ini akan berakhir pada minggu pertama bulan Januari tahun 2022 mendatang. Namun, jika terdapat animo serta antusiasme dari masyarakat yang cukup bagus, kemungkinan pihaknya akan mengusulkan izin perpanjangan membuka posko tersebut, sesuai dengan sejauh mana masih dibutuhkan dan efektif. Syafir menuturkan disebabkan adanya pandemi COVID-19, sehingga UTD PMI Pamekasan sempat mengurangi aktivitas di luar kantor yang sekiranya menyebabkan kerumunan. Dengan adanya UDD di posko Nataru saat ini, pihaknya melakukan jemput bola untuk menjaring masyarakat yang hendak rutin melakukan donor darah. Dari yang terjadi pada akhir-akhir tahun dahulu, permintaan darah sangat banyak. Maka di akhir tahun saat ini, pihaknya meminta sekaligus mengimbau agar masyarakat yang telah waktunya untuk donor agar melakukan donor, guna mengantisipasi adanya lonjakan permintaan darah dari rumah sakit. Terlebih lagi di akhir tahun saat ini. Khalid Maulidi, reporter Realita FM melaporkan. Baik, terima kasih rekan Ayudia Clarissa dan Khalid Maulidi, Realita Pamekasan dengan informasinya UTD PMI Pamekasan buka posko donor darah di kawasan Monumen Arek Lancor. Baik, informasi selanjutnya sahabat, dengan jumlah antrian 1 juta lebih, warga Jatim harus menunggu 35 tahun untuk naik haji. Berikut laporan dari kontributor Aji Suprayitno. Pelaksanaan ibadah haji dan umroh sampai saat ini belum ada kepastian kapan dibuka lagi. Namun kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur optimis pelaksanaan haji dan umroh dibuka tahun depan. Saat ini sudah ada 30.000 lebih calon jamaah haji dari Jawa Timur yang sudah siap berangkat. Mereka pun sudah melunasi semua biaya haji. Adanya pandemi COVID-19 menambah lama antrean bagi calon jamaah haji untuk berangkat ke Tanah Suci. Saat ini masyarakat yang akan berangkat haji harus menunggu 35 tahun baru bisa berangkat haji. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Jawa Timur, saat ini sedikitnya ada 1.080.000 lebih calon jamaah haji dari Jawa Timur yang menunggu antrian untuk bisa berangkat haji. Untuk haji tahun ini, tahun depan ya, kita berdoa mudah-mudahan dibuka ya, mudah-mudahan dibuka. Untuk Jawa Timur yang sudah melunasi itu 30.000 sekian, hampir 31.000 jamaah. Dan itu semua sudah siap mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Menteri nanti, pemerintah akan siap gitu. Mudah-mudahan dan insya Allah, alhamdulillah kita punya gubernur Jawa Timur yang luar biasa, mempunyai perhatian secara khusus untuk jamaah haji Jawa Timur dan juga untuk kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, sehingga insya Allah kalau betul-betul dibuka, insya Allah Jawa Timur siap semuanya. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur meminta kepada semua kelompok bimbingan haji untuk bisa menyiapkan tamu Allah baik yang akan haji maupun umroh, sehingga bila umroh dan haji dibuka, semua sudah siap. Para pembimbing haji dan umroh diminta untuk bisa saling melengkapi
pada saat melakukan pendampingan bagi calon jamaah haji dan umroh. Hal tersebut disampaikan Gubernur pada saat menghadiri musyawarah kerja wilayah Dewan Pengurus Wilayah PFK KBI HU Jatim di Kota Surabaya. Namanya saja kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, berarti lembaga ini menyiapkan bagaimana masyarakat calon-calon tamunya Allah ini bisa menyiapkan diri dengan baik, apakah yang mau umroh ataukah yang mau haji. Ini tadi saya pesan supaya satu dengan yang lain saling bisa melengkapi, saling bisa membantu, dan saling bisa kerjasama. Dan berikutnya, karena selalu jamaah umroh itu jumlahnya besar, jamaah haji juga jumlahnya besar, maka selain menjaga ibadah mereka dengan khusyuk supaya mabrur, juga mereka adalah duta dari pemerintah. Ini menjadi bagian yang sangat penting, sehingga sangu dari KBIH bukan hanya bagaimana bisa mengikuti seluruh format peribadatan yang wajib dan yang sunnah dengan khusyuk, tetapi juga bagaimana bisa menjadi representasi dari bangsa Indonesia yang selalu mengedepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah dengan luar biasa, saling menghormati, luar biasa saling menghargai, dan ini menjadi referensi yang penting bagi seluruh jamaah haji dan umroh, baik dari Indonesia sendiri maupun dari berbagai negara. Adi Suprayitno melaporkan. Ya, sahabat, demikian laporan dari rekan Aji Suprayitno terkait dengan informasi seputar haji tahun 2022, di mana warga Jatim harus menunggu selama 35 tahun untuk naik haji karena jumlah antriannya sudah mencapai 1 juta lebih. Baik, kita beralih ke Sidoarjo. Kormi Sidoarjo berkomitmen ajak masyarakat Sidoarjo gemar berolahraga. Informasi selengkapnya kita simak Panji Harto, Suara Sidoarjo. Sahabat pengurus Kormi, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, Kabupaten Sidoarjo, masa bakti 2021-2025 resmi dilantik di Pendopo Delta Wibawa pada Rabu pagi 15 Desember 2021. Pelantikan serta pengucapan sumpah dipimpin langsung oleh Hudiono, Ketua Kormi Provinsi Jawa Timur, di hadapan Subandi Wakil Bupati Sidoarjo, serta tamu undangan. Dalam kepengurusan ini terpilih kembali Hadi Sucipto, mantan Wakil Bupati Sidoarjo, periode 2010-2015 sebagai Ketua Umum, dan Suwiknyo sebagai Sekretaris Umum, serta 69 orang pengurus yang lain. Hadi Sucipto, Ketua Umum Kormi Kabupaten Sidoarjo, sesudah pelantikan pengurus baru mengatakan, selama ini keberadaan Kormi sudah berkembang dengan cukup baik, mulai dari tingkat kecamatan hingga ke desa-desa, bahkan sudah berdiri kampung olahraga. Selama ini Kormi ya, dulu sebelum Kormi kan Kormi itu sudah berkembang dengan baik. Bahkan kami sudah melebar ke kecamatan, ke desa-desa, bahkan ada namanya kampung olahraga dan sebagainya. Nah, ke depan tentunya dengan kepengurusan yang baru ini kami akan mengajak mereka bersinergi dengan pemerintah, dengan KONI, agar masyarakat Sidoarjo benar-benar semuanya ikut olahraga. Hudiono, Ketua Umum Kormi Jawa Timur, menyampaikan, Kormi adalah mitra pemerintah khususnya untuk olahraga kemasyarakatan. Dirinya juga berpesan kepada pengurus baru agar lakukan sosialisasi supaya masyarakat bisa merasakan manfaat dengan adanya Kormi. Harapan dengan kegiatan seperti ini, maka setelah dilantiknya beliau akan melakukan sosialisasi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan komunitas olahraga. Ingat, ini komunitas olahraga dan ini sangat strategis sekali. Kalau misalnya komunitas ini jalan dan profesional, saya kira menjadi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Sidoarjo. Sahabat, perlu diketahui Kormi merupakan organisasi keolahragaan sebagai satu-satunya wadah berhimpun berbagai induk organisasi olahraga rekreasi masyarakat Indonesia yang berstatus mandiri. Klub atau komunitas yang telah bergabung dalam Kormi Kabupaten Sidoarjo ada 41. Di antaranya Ikatan Pecinta Sepeda Sidoarjo, Komunitas Layang-Layang, Klub Panco Sidoarjo, Komunitas Zumba Sidoarjo, serta Klub BMX Sidoarjo. Demikian Panji Harto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Panji Harto dengan informasinya. Kormi Sidoarjo berkomitmen ajak masyarakat Sidoarjo gemar berolahraga.
Baik, sahabat, yang terakhir kita coba buka catatan dari Amanda dan Rama Permana dari Suara Madiun dengan informasinya serahkan beasiswa Dupers kepada 124 penerima. Wali Kota Madiun pesan tingkatkan prestasi. Informasi selengkapnya kita simak laporan dari Amanda dan Rama Permana. Wali Kota Madiun Maidi menyerahkan bantuan beasiswa kepada 124 penerima duafa prestasi atau Dupres jenjang SMA, SMK, dan MA di Kota Madiun. Bantuan tersebut berasal dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Madiun. Total beasiswa yang diberikan senilai Rp148.800.000. Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyebut beasiswa harus digunakan seoptimal mungkin untuk pendidikan. Tak hanya itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga mengatakan para penerima beasiswa Dupres harus bisa mengubah kesulitan yang ada. Salah satu caranya dengan sekolah yang baik dan mencetak prestasi. Jadi begini, anak kurang mampu itu dari semua lini memperhatikan. Jadi pemerintah daerah melalui Basnasnya memberikan beasiswa. Kita dari sosialnya memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sehari-hari. Ini memang menjadi program pemerintah daerah di mana itu ada kesulitan, pemerintah harus hadir. Nah, hadirnya pemerintah ini tentunya program-program Basnas yang sangat mendukung sekali, yaitu penyampaian seperti ini sampai ada 120 anak. Nah, ini nanti diteruskan ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan kalau ini nanti mau kuliah dan sebagainya nanti akan dibiayai dari Dinas Pendidikan. Tapi dasar dari duafa itu yang tahu persis kan Basnas. Dari data Basnas itulah yang nantinya akan menjadi rujukan ke Dinas, di mana dia mau kuliah, itulah nanti akan kita beri beasiswa. Jadi yang program-program ini yang tentunya nanti akan mengentaskan kemiskinan yang ada di Kota Madiun. Amanda, Rama Permana, Suara Madiun. Baik, terima kasih rekan Amanda dan Rama Permana Suara Madiun dengan informasinya serahkan beasiswa Dupers kepada 124 penerima. Wali Kota Madiun berpesan untuk meningkatkan prestasi. Ya, sempat informasi dari Madiun tadi sekaligus menjadi informasi terakhir dalam Jatim News Today untuk edisi hari ini Kamis 18 Desember 2021. Terima kasih kami sampaikan kepada beberapa LPPL yang menyiarkan dan menayangkan program ini secara serentak. Yakni Suara Sidoarjo, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Mardika Kabupaten Bondowoso, Purboyo Madiun, dan Ralita Pamekasan. Akhir kata saya Ilham Dianta pamit. Terima kasih, jaga kesehatan dan sampai jumpa.